مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Baru saja saya tersentuh. Di mana saja banyak yang menyentuh untuk saya pribadi. Apakah dasarnya hubul waton itu ada dasar? Biasanya zaman sekarang itu walaupun tidak semua suka ngomong dengan mudahnya. Ada dalilnya enggak? Ada ayatnya enggak? Orang yang bertanya begitu saja belum tentu dia bahasa Arab itu paham atau kagak. Apalagi kita tahu nahunya, mantiknya, bayan, ma'ani, balaghahnya, apalagi yang terkait dengan asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurudnya. Wallahu a'lam, asal ada dalilnya enggak. Ulama-ulama kita tidak sebodoh itu. Saya cerita sedikit supaya kita ini tidak melupakan sejarah. Cek Sunda mah ayeuna seueur jalma keparmen obor cenah. Duka leres duka henteu. Nah, abdi mah teu terang teh. Ini bahasa Inggris mah sebelah. Nah, ini. Coba kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, kehormatan, penghargaan di dalam Al-Quran itu sangat nyolok sekali. Supaya kita tidak melupakan sejarah. Ada surat Hud, surat Ibrahim, surat Yusuf, yang perempuan surat Maryam, yang para waliullah, para ulama suratul Kahfi. Diangkat nama-namanya. Luar biasa. Dihargai. Di dalam Al-Quran juga ada maulud. Satu mauludnya Nabi Musa. Ketika beliau dilahirkan, sebelumnya ini sudah Fir'aun, sudah mimpi takut kalau kerajaannya akan runtuh oleh seseorang. Maka dia bertanya kepada dukun-dukunnya pada waktu itu, betul tidak takbir ru'yah kita mimpi ini apa? Benar katanya. Maka memberi undang-undang setiap bayi kelahiran laki harus diselesaikan. Hari itu juga pas lahirnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Maulud bukan? Maulud bukan? Katanya maulud tidak ada dalam Quran. Maulud Nabi Musa. Akhirnya dihanyutkan oleh ibunya di Bengawan Nil atau Sungai Nil. Ajibnya subhanallah, justru kotak yang berisi bayi itu larinya di mana pusat kerajaan Fir'aun itu sendiri yang menerima Siti Asia, seorang waliyah. Subhanallah. Ini maulud Nabi Musa. Nah, maulud Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ingin mempunyai keturunan selaku untuk meneruskan regenerasi. Disuruh puasa oleh Allah Ta'ala 3 hari. Maka hamillah istrinya. Melahirkan seorang anak. Diberi nama Yahya. Ya Yahya khudil kitab bil quwwah. Maulud Nabi Yahya. Nabi Isa, Siti Maryam,
Diterangkan bagaimana asal usul. Didatangi oleh malaikat Jibril. Ya satu tidak heran, Allah Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Menciptakan Siti Hawa tanpa ibu. Menciptakan Nabiullah Isa tanpa bapak. Itu sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jaizun lahu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bebas bagi Allah menciptakan dengan kodrat dan iradatnya. Riwayat hidup para beliau. Satu sisi menceritakan bagaimana Fir'aun, bagaimana Haman, dan lain sebagainya. Satu lagi menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Wa min ayatihi, ini sering dibaca ini di waktu khutbatun nikah. Dua kebenaran. Artinya dua orang ini yang mengikuti kebenaran. Yang diangkat oleh Allah, yang pertama menjadi nabi dan rasul, yang akan menjadi khalifah di bumi. Anehnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sudah ditentukan. Kalau saya pribadi mungkin, ya sudah mau ngangkat khalifah, iya diturunkan saja kan selesai. Mengapa harus mengalami cobaan buah khuldi, godaan setan, dan lain sebagainya sehingga diturunkan ke bumi ini? Karena itu pendidikan untuk calon khalifah tidak semudah. Digembleng oleh Allah Ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.